Selamat pagi sahabatku, ketemu kembali kita di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan ini. Tuhanlah yang memberikan hari baru untuk kita jalani. Saudara-saudara, kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai penuntun, jika kita akan melaksanakan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini, dikala kami akan mengawali seluruh kehidupan kami, baik bekerja, baik menjalankan rencana-rencana kami, baik dalam kehidupan keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah ya Tuhan, yang menjadi terang penuntun dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami sudah siap. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama, dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikala kita diperhadapkan atau mengalami hal yang sangat menyesakkan, ketika kita mengalami pekerjaan kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, atau kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan goncangan yang sangat hebat sekali. Kehidupan keluarga kita barangkali mengalami hal yang sangat menyesakkan. Atau ada kalanya juga kita sedang mengalami satu penyakit yang berat sekalipun, dan kita mengalami keputusasaan. Ada kalanya saudara-saudara kita bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan peduli dengan apa yang saat ini sedang saya hadapi? Apakah Tuhan membiarkan saya menghadapi situasi ini tanpa kehadiran Tuhan? Lalu di mana Tuhan? Itu pertanyaan yang seringkali kita kemukakan atau seringkali juga kita mendengarnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dikala kita menghadapi tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, ataupun yang sedang kita jalani. Tuhan tidak diam. Tuhan berpengapa dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan tidak diam, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan menyertai kita, lalu bagaimana sikap kita? Itulah yang harusnya ada dalam hidup ini. Bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup ini dengan iman, percaya kepada Dia? Apakah kita goyah? Ataukah kita lemah? Atau barangkali kita meninggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekali? Bacaan kita, saudara-saudara, pagi hari berbicara tentang keteguhan iman, keyakinan hanya kepada Tuhan, walaupun sedang diperhadapkan
dengan kematian. Walaupun saat itu sedang diperhadapkan dengan bara api yang begitu panas. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ini diceritakan bagaimana 3 orang sedang bertarung dengan kehidupannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang menghadapi resiko kehilangan nyawa karena akan dibakar. Di tengah-tengah situasi yang demikian, saudara-saudara, apakah ketiga sahabat ini, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego lalu goyah dalam imannya? Lalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah ke patung emas? Apakah ketiga sahabat ini lalu menanggalkan keyakinannya kepada Tuhan? Bacaan kita mengatakan tidak. Dengan jelas dikatakan dalam bacaan kita, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian. Tetapi dalam ayat yang ke-18, tetapi dikatakan lebih lanjut, seandainya tidak, maka kami tidak goyah. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Raja dirikan untuk kami sembah. Kami tetap menyembah Dia, Tuhan yang menjadi dasar kehidupan mereka. Kalau Tuhan menyelamatkan, maka itu kuasa Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan belum menyelamatkannya, maka mereka tetap yakin dalam iman mereka, tetap teguh hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keyakinan inilah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang saat ini kita sedang hadapi. Keyakinan iman daripada 3 sahabat inilah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Kita tidak goyah walaupun badai, gelombang menghadang perjalanan kita. Walaupun situasi sangat menyesakkan. Walaupun kita sedang diperhadapkan dengan kelemahan, kesakitan yang sampai saat ini belum disembuhkan, kita tetap percaya hanya kepada Dia. Janganlah goyah menghadapi itu. Kalaupun saatnya belum Tuhan sembuhkan, Tuhan punya waktu, rencana untuk saudara. Kalaupun Tuhan menyembuhkan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kita tetap percaya hanya kepada Dia. Di tengah-tengah situasi dikala kita bekerja barangkali kita diperhadapkan dengan kesulitan, maka percayalah, kita tetap yakin, jangan goyah. Karena Tuhan mempunyai maksud tersendiri kepada saudara di tengah-tengah segala pekerjaan yang saudara sedang hadapi. Karena Dia tahu yang terbaik untuk saudara dalam bekerja. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita barangkali sedang diperhadapkan dengan kesulitan kehidupan. Di tengah-tengah krisis yang sedang melanda kehidupan kita dengan berbagai COVID-19. Barangkali pekerjaan sebagai suami sedang mengalami hal yang tidak baik. Kehidupan ekonomi sedang mengalami penurunan. Saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap teguh, yakin dan percaya bahwa apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bersama-sama. Tuhan punya rencana maksud yang indah untuk saudara di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Tuhan tidak menyelamatkan, tetap ia percaya kepada Dia. Kalaupun Tuhan menyelamatkan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Inilah yang harus ada dalam kehidupan saudara. Sehingga apapun yang kita akan jalani, kita tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan saudara. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4 dan ke-5 berkata demikian.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang mengalahkan dunia adalah iman saudara. Dan yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya dalam iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Biarlah iman kita tetap teguh. Seberat apapun badai kehidupan yang sedang kita jalani, penyakit kita, krisis yang sedang kita hadapi, pekerjaan kita, keluarga kita, marilah kita tetap percaya hanya kepada Dia. Karena di dalam tangan pengasihan Dia ada damai sejahtera, anugerah, berkat yang Tuhan akan berikan kepada setiap anak-anaknya yang tetap yakin dalam iman dan selalu menyembah hanya kepada Dia. Jangan goyah saudara-saudara, tetap teguh, melangkah dengan pasti. Di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak akan goyah di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kami hadapi. Kami tetap yakin dan percaya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, kekuatan, kesembuhan, dan berkat. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, Diaken Polumeno. Tuhan jamah, beri kekuatan pemulihan boleh terjadi. Jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan juga sertai masa tua mereka, biarlah ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Saudara Bimo Simanjuntak, Tuhan Kau tetap selalu bersama-sama. Hamba percaya apapun yang sedang dihadapi Saudara Bimo, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tetap selalu menopang dengan kekuatan. Dan hamba yakin sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan, mujizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Biarlah Bimo tetap kuat percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam tangan pengasihan Tuhan, apapun yang sedang dihadapi Bimo, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Dan mujizat Tuhan akan terjadi di tengah-tengah saudara Bimo. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, jemaat-Mu, gembira kawan kasih maupun saudara-saudara, sahabat yang sedang menyaksikan akan renungan pagi ini, Tuhan Kau bersama-sama mereka, hidup pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Kau berkati, rencana-rencana mereka, biar dalam rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Biar Engkau berkati keluarga jemaat-Mu, keluarga kami semua. Biar kami boleh berjalan dalam terang pengasihan-Mu. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Di tengah-tengah COVID-19, biar kami berjalan dalam hikmat Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini dengan selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kami boleh membawa terang firman Tuhan melalui tindakan kami yang nyata. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami, kesalahan kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, biarlah apa yang kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di sepanjang hari ini. Yakin dan percayalah Tuhan ada menjaga menyertai saudara. Kita ketemu kembali besok pagi dan saya berdoa Tuhan menjaga, menyertai dan memberkati saudara dalam seluruh kehidupan dan segala rencana pekerjaan saudara. Terpujilah Kristus. Amin.